Halo, selamat datang di M Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai Java Condition. Pertama, kita masuk ke pengertian dari Java Condition itu sendiri. Java Condition atau Conditional Programming adalah operasi pemrograman yang menggunakan logika, di mana untuk menghasilkan suatu output atau hasil, dibutuhkan pernyataan atau statement yang harus dipenuhi. Java Condition terdiri dari 7 jenis, yaitu if, else if, switch, while, for, dan break continue. Pertama kita masuk ke if. If adalah conditional statement di mana statement harus memenuhi suatu syarat agar kode yang ditentukan dapat dieksekusi. If hanya berisi satu kondisi yang harus dipenuhi. Bentuk standar dari if adalah sebagai berikut. Ini bisa kita lihat di sini. If kondisi sama dengan true, maka ini adalah kode yang akan dieksekusi. Contohnya bisa kita lihat pada coding berikut. Jadi ya, saya buat di sini X sama dengan 10, ianya bisa kita hiraukan karena tidak dipakai. Jika X lebih besar daripada 5, maka ini kode akan dieksekusi. Tentu ini nilainya true ya, karena X itu 10 dan lebih besar daripada 5. Oke, kita masuk ke else. Else adalah conditional statement di mana suatu blok kode akan dieksekusi apabila statement yang sudah ditentukan sebelumnya bernilai false. Else berpasangan dengan if agar dapat bekerja. Bentuk standar dari statement else adalah sebagai berikut. If kondisi sama dengan true, maka ini adalah kondisi yang akan dieksekusi jika kondisi benar. Else, ini adalah kode yang akan dieksekusi jika kondisi salah. Ini saya buat di sini juga ada contohnya. Ini dia ya. Ini statement pertamanya. Jika A tidak sama dengan 5, maka A tidak berisi angka 5. Else, A berisi angka 5. Tentu ini nilainya false ya. Karena di sini A saya buat tidak sama dengan. Maka yang akan ditampilkan adalah A berisi angka 5. Kita masuk ke materi berikutnya. Ada else if. Else if adalah conditional statement yang akan menentukan kondisi baru jika kondisi sebelumnya bernilai false. Bentuk standar dari statement ini adalah sebagai berikut. If kondisi, ini dia kode yang akan dieksekusi jika kondisi benar. Else if, ini dia perbedaannya dari else tadi. Else if ini memberikan kondisi yang baru jika kondisi sebelumnya salah. Maka di sini kode akan dieksekusi jika kondisi pertama salah, tetapi kondisi kedua benar. Else, ini akan dieksekusi jika kedua kondisi ini salah ya. Kondisi di if salah, kondisi di else if salah. Contohnya bisa kita lihat pada coding berikut. Ini dia. Bisa kalian lihat. A saya buat 10. Jika A tidak sama dengan 5, berarti A tidak berisi angka 5. Else if A lebih besar daripada 5, A bernilai lebih besar daripada 5. Else A tidak memiliki nilai. Ini ya. Ini saya buat A 10, maka yang benar adalah else if ini A lebih besar daripada 5. Di sini A tidak sama dengan 5. Oke. Maaf suaranya agak berisik, kebetulan hujan di sini. Selanjutnya ada else if shorthand. Ini sebelumnya sudah saya bahas pada Java Variables, yaitu pada operasi ternary. Nah, operasi ternary ini dikenal juga sebagai else if shorthand. Silahkan tonton di video Java Variable yang saya sudah buat. Kita masuk ke materi selanjutnya, ada switch dan case. Switch dan case adalah conditional statement di mana jika suatu kondisi gagal dilakukan, maka ada alternatif kode lain yang akan dieksekusi. Bentuk standar dari statement ini adalah sebagai berikut. Ini dia, switch ekspresi, case X. Ini kode misalkan jika case benar, ini ada case Y, jika misalkan Y benar, ini misalkan ada default juga. Jika case-nya ini X dan Y ini tidak ada yang bernilai benar, case-nya tidak ada yang bernilai benar, maka default ini yang akan dijalankan. Contohnya bisa kita lihat di sini ya. Ini saya buat di bawah. Ini saya buat tentang hari. Di sini saya buat string hari Selasa. Ini adalah ekspresinya. Ini ekspresi, maka switch ekspresinya adalah hari. Case Senin, jika hari Senin ini hari Senin. Selasa ini hari Selasa. Rabu ini hari Rabu. Kamis ini hari Kamis. Jumat ini hari Jumat. Sabtu ini hari Sabtu. Minggu ini hari Minggu. Jika harinya ini tidak ada yang sama dengan case yang dibuat ini, maka yang default ini dijalankan. Entahlah hari apa ini. Ini akan dijalankan. Kita buktikan dengan outputnya. Ini dia ada switch. Ini hari Selasa. Berarti ada yang sesuai dengan ekspresinya. Kita masuk ke materi berikutnya. Ada while. While adalah conditional statement di mana blok kode yang akan dieksekusi selama kondisi yang dipenuhi bernilai true. Variasi lain dari while adalah do while. Do while akan mengeksekusi terlebih dahulu blok kode sekali, lalu mengulang kode blok selama kondisi yang ditentukan bernilai benar.
bentuk while standarnya adalah sebagai berikut. While kondisi, kode yang akan dieksekusi selama kondisi bernilai benar. Untuk do while, do ini dia kodenya dieksekusi dulu pertama kali, baru jika kondisinya masih bernilai benar, maka kodenya akan dia jalankan kembali. Untuk contoh do while ada di bagian atas. Ini dia. Ini pertama, ini A-nya ini dikatakan syaratnya ini A kurang dari 5. Tapi di sini juga do ini akan mengeksekusi kode high sampai kurang dari 5, berarti 4 kali. Satu hal yang perlu diperhatikan dalam membuat while adalah menambahkan prefix increment. Kalau tidak, maka akan menghasilkan loop yang tidak akan berujung. Selanjutnya ada for. For merupakan conditional statement di mana blok kode akan terus dijalankan sesuai dengan kondisi yang telah kita tentukan. Untuk menggunakan for, pertama kita tentukan statement 1 berisi blok kode yang sebelum dieksekusi, baru kita tentukan statement 2 yang berisi kondisi untuk dieksekusi, dan terakhir adalah statement 3 yang berisi eksekusi kode selama statement bernilai benar. Ini dia bentuk umum dari for, statement 1, statement 2, statement 3. Contohnya ini I sama dengan 0. Ini berarti statement 1 ini kondisi sebelum dieksekusi. Jika I kurang dari 5, ini adalah kondisi. I increment, ini adalah blok yang akan dieksekusi selama I tidak memenuhi syarat yang ada di sini. Contohnya ada di sini. For ini dia sudah saya buat. Jika I sama dengan 0, jika I kurang dari 10, maka I increment. Ini nanti akan menghasilkan nilai 0 sampai 9. Karena di Java angkanya dimulai dari 0, tidak dimulai dari 1 tapi dimulai dari 0. Lanjut, kita masuk ke break dan continue. Break adalah statement kondisional yang digunakan untuk melompat keluar dari suatu loop. Dalam artian lain, menghentikan loop ketika kondisi tertentu terdapat kondisi tertentu. Continue adalah statement kondisional yang digunakan untuk melewati suatu perulangan jika terdapat suatu kondisi tertentu, tapi continue ini tidak menghentikan loop. Kita lihat contohnya di sini. Ini dia break continue. Ini ya, A sama dengan 10. Jika A lebih besar daripada 0, A decrement. Berarti selama dia lebih besar daripada 0, dia akan kurang. Ini dia. Jika A sama dengan 9, jika A melewati angka 9, maka lewati angka 9. Lalu ada jika A bernilai 5 atau melewati angka 5, maka dia break. Maka kodenya ini bisa kita lihat di sini, dia berhenti hingga angka 6 dan angka 9 tadi dilewati ya. Oke. Kita masuk ke sudah selesai. Sekian yang materi bisa saya sampaikan. Saran dan kritik saya terima. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.